Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang baik, Allah kita yang luar biasa, memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan peribadahan kita, walaupun sampai hari ini masih dalam bentuk online, tetapi saya yakin dan percaya kita tetap merasakan sukacita yang sama ketika kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu yang baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan satu pujian di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan, Dia ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Katakan, tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kembali kita angkat pujian kita dari awal. Engkau ada bersamaku Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan kami Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, amin. Memberi pertolongan bagi kami Tuhan, pertolongan, anugerah besar melimpah bagi. Mari katakan dengan iman sekali lagi, bersamamu, bersamamu Bapa, amin. Kami lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak,
setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh karena belas kasih yang daripadamu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan pada saat hari ini juga kami boleh terlebih bersyukur, kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh datang memuji Tuhan, kami boleh datang menyerukan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya nanti ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan limpahkan sukacita yang daripada sorga turun kepada setiap kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami sepanjang ibadah ini boleh berfokus hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami juga beroleh kasih yang daripada Tuhan. Hidup kami semakin dibaharui oleh karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap lebih lagi memuji Tuhan, kami siap lebih lagi bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita bersorak lebih lagi di dalam Tuhan, pengumuman untuk kita laksanakan pada minggu yang akan datang. Untuk ibadah Jumat kita akan kembali melakukan ibadah secara online. Jadi Bapak Ibu mohon mempersiapkan dirinya di hari Jumat jam 8 malam. Ajak seluruh keluarga untuk kita juga boleh bersama-sama berdoa, menyampaikan topik-topik doa kita kepada Tuhan. Dan untuk ibadah hari Minggu nanti tetap akan dikabarkan atau diinfokan kepada Bapak Ibu Saudara melalui WA, karena kita belum mendapatkan informasi yang jelas terkait ibadah kita untuk hari Minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian pengumuman kita untuk pelayanan kita sepanjang minggu ini. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Mari persiapkan diri, kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersorak, glory haleluya. Glory haleluya, amin, glory. Glory haleluya. Lagi katakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari dengan lebih bersuka di hadapan Tuhan kita mau katakan pujian kita ini kembali. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory haleluya. Glory haleluya.
persiapkan diri kita. Sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji Engkau Allah kami yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini Engkau telah berikan kami sukacita surgawi dalam ibadah komsel gabungan Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Air Kemuliaan Medan dan Marindal. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala berkat, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, segala perlindungan Tuhan yang telah kami terima sampai saat ini. Engkau sungguh ajaib bagi setiap pribadi kehidupan kami. Engkau teramat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu sabda-Mu, kebenaran firman-Mu. Biarlah itu meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Terlebih-lebih di masa pandemik penyakit yang sangat mengkhawatirkan kami, yang tengah melanda dunia. Kami tahu Tuhan Engkaulah sesungguhnya perlindungan yang terbaik bagi kehidupan kami. Hanya kepadamu saja kami belajar untuk tetap kuat. Biarlah Roh Kudus-Mu yang telah mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, di setiap rumah jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pendengaran, setiap kehidupan kami ya Tuhan yang mendengarkan sabda ini. Biarlah karya-Mu bekerja dengan luar biasa. Hamba-Mu berkati. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu taburkan, sampaikan, dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GPIB Air Kemuliaan Medan dan Marindal. Senang sekali kita bisa mengadakan komsel gabungan pada malam hari ini. Ini satu kesempatan yang indah. Sudah lama kita tidak bertemu dan sesungguhnya kita sangat rindu untuk bisa ketemu seperti ibadah biasanya. Kita doakan semua kita sehat-sehat, amin. Semua kita tetap bersemangat, tetap kuat. Sebab kita tahu ujian yang dapat kita lalui adalah membawa kebaikan bagi setiap kita, bagi iman kita. Membuat iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita tahu Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Jadi apapun yang kita hadapi pada saat ini, saya percaya memang keadaan belum terlalu baik. Corona semakin banyak dirasakan oleh banyak orang, tetapi yang kita tahu Allah mengendalikan keadaan ini. Mari Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan kepada kita semua, mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya berikan tema bagi kita pada malam hari ini dari firman Tuhan yang barusan kita bacakan
apakah tujuan atau maksud dari kasih karunia Allah dalam hidup kita? Dalam pembacaan firman Tuhan yang barusan kita bacakan, 2 ayat firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus sangat rindu jemaat di Korintus memahami pondasi atau dasar pemahaman yang benar tentang kebangkitan Kristus. Pasal 15 ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Jemaat di Korintus, Paulus sudah sangat tahu bagaimana kondisinya. Mereka tidak percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Dalam hal ini, Paulus ingin memotivasi mereka tentang betapa dahsyat dan luar biasanya kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dasar atau poin penting di dalam iman kekristenan adalah di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus katakan, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita. Tetapi kalau kita lihat dari kasus atau konteks jemaat di Korintus ini, mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Memang latar belakang mereka yang sangat heterogen. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat dipengaruhi oleh paham-paham atau pengajaran Gnostik yang tidak percaya kepada kuasa roh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bisa kita maklumi mereka memang sama sekali menolak kuasa dari kebangkitan Kristus. Dari latar belakang ini, jemaat Korintus ini yang seperti ini keadaannya, Paulus terpanggil untuk membangkitkan iman mereka. Dan Paulus sendiri menceritakan pengalaman hidupnya. Ayat 9 ini merupakan pengalaman hidup Paulus sebelum mengenal Kristus. Pengalaman hidup Paulus sebelum percaya dan dipanggil menjadi Rasul Kristus. Kita lihat Bapak Ibu di ayat 9, Paulus berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul." Paulus sendiri menceritakan keadaan dan latar belakangnya sebelum terpanggil di dalam Kristus Yesus, sebelum menjadi Rasul Kristus Yesus. Paulus sendiri adalah penganiaya jemaat. Dia ingin menghancurkan seluruh kehidupan orang-orang percaya. Dia mengejar, bahkan dia meminta kuasa untuk memubarkan atau mengejar, bahkan membunuh dan memenjarakan sebanyak mungkin orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga pantas saja ketika Paulus telah berubah kehidupannya, telah bertransformasi hidupnya oleh kuasa kebangkitan Kristus, dia sangat menyadari keadaannya. Dan keadaannya inilah yang dikatakan Paulus di ayat 10, yaitu tentang kasih karunia. Kasih karunia, 3 kali Paulus berbicara tentang kasih karunia di ayat 10. Ini memfokuskan pemahaman kita atau menonjolkan suatu gagasan bahwa betapa kasih karunia Allah itu telah mengubahkan hidup setiap orang percaya. Betapa transformasi telah terjadi di dalam hidup setiap orang yang percaya atau memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Ada transformasi hidup, ada perubahan hidup, ada suatu yang berbeda di dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Memang orang-orang yang percaya kepada Kristus harus tampil beda, harus berbeda, harus memiliki nilai yang luar biasa, harus memiliki suatu pembawaan yang luar biasa yang menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun mereka berada. Dalam konteks Paulus
telah mengalami transformasi hidup karena telah bertemu dengan Yesus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang bertransformasi ke arah kehendak Allah. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang memiliki arah, hidup yang memiliki tujuan, hidup yang memiliki paradigma, hidup yang memiliki orientasi kepada kehendak dan kemuliaan Allah. Paulus menceritakan kehidupannya kepada jemaat di Korintus. Wahai kamu jemaat di Korintus, telah mentransformasi hidupku. Paulus telah menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, Paulus tidak berbicara tentang pribadi orang lain, tetapi pribadinya sendiri yang telah diubahkan. Saya percaya ketika kita bertemu dengan Yesus, setiap kita memiliki latar belakang sebelumnya yang mungkin tidak baik, mungkin buruk. Tetapi ketika kita telah bertemu dengan Yesus, hidup kita pasti berubah. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita pasti berbeda. Saya juga banyak diubahkan Tuhan dari berbagai latar belakang yang dahulu tidak membawa berkat bagi siapapun. Tetapi setelah saya ditransformasi oleh Kristus, saya mengenal Kristus, saya berusaha, saya mau menjadi berkat untuk orang siapapun, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat, dan untuk semua orang. Poin yang kedua dari transformasi hidup karena kasih karunia yang telah kita terima daripada Tuhan, yaitu kita bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, keadaan pada saat ini memang sangat-sangat membuat kita tertekan, sangat-sangat membuat kita terpengaruh oleh ketakutan, oleh informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber. Dan mungkin saja kita sangat terpengaruh oleh itu, tapi ingatlah bahwasanya kasih karunia Kristuslah yang memampukan kita untuk melewati berbagai tantangan hidup. Kita ini hamba Tuhan. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah hamba bagi Tuhan. Kita adalah hamba bagi Tuhan karenanya kita telah diberikan kasih karunia. Dan kasih karunia itu memampukan kita untuk hidup bertahan melayani Tuhan. Apapun keadaannya, mari kita terus melayani Tuhan. Mari kita terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab apa yang telah diserahkan Tuhan bagi kita. Entahkah itu pelayanan melalui keluarga kita. Mari kita terus lakukan itu meskipun keadaan sangat sulit. Keadaan yang sangat sulit itu artinya kasih karunia akan melimpah-limpah Tuhan berikan bagi kita. Kasih karunia itu akan memampukan kita untuk melakukan hal yang sulit dalam keadaan seperti ini sekalipun. Kita diberikan kuasa atau kasih karunia oleh kebangkitan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih, poin yang ketiga, kita mampu berdampak untuk kemuliaan Tuhan atau menjadi berkat, menjadi kesenangan, menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan itu. Ya, Bapak Ibu, saya jelaskan apa arti daripada kasih karunia. Kasih karunia yaitu pemberian Allah secara luar biasa dan secara sepihak, tanpa memperhitungkan kondisi kita, orang berdosa. Tetapi Ia memberi dengan penuh kebaikan, dengan penuh kemurahan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh damai. Dan pemberiannya itu telah mengubahkan seluruh hidup kita, telah membuat kita menjadi percaya kepadanya. Bukankah kita ini telah Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan? Bukankah kita ini telah menerima kemurahan Tuhan? Bukankah kita ini telah menerima
belas kasihan Tuhan, kita telah menerima damai daripada Tuhan. Itulah karya kasih karunia yang luar biasa. Sesungguhnya itu Tuhan maksudkan agar kita menjadi agen penyalur daripada kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain, kepada keluarga kita. Mari kita menjadi berkat. Itulah wujud nyata transformasi hidup yang Tuhan rindukan terjadi atas setiap pribadi orang percaya. Paulus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, tetapi dia terlebih dahulu harus mengalami transformasi hidup, harus mengalami Kristus terlebih dahulu, harus percaya Kristus terlebih dahulu. Setiap kita, apapun status kita, apapun keadaan kita, Tuhan rindukan kita menjadi penyalur-penyalur kebaikan, agen-agen kebaikan, agen-agen kemurahan yang dapat memberkati setiap orang dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Itulah tujuan daripada kasih karunia Tuhan yang ketiga. Dan yang keempat, kita semakin giat. Kita mampu bekerja keras hingga garis finish yang ditentukan oleh Allah bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Mazmur, firman Tuhan sering kita mendengar bahwasanya kita ini adalah sedang berdiri di suatu posisi dan akan menuju suatu tempat yang Allah telah sediakan, menuju suatu garis finish. Kita ini sedang menuju kepada seperti sebuah perlombaan. Kita sedang berjuang di dalam hidup kita. Tuhan telah menetapkan waktu atas setiap kita. Yang Tuhan rindukan atas setiap kita adalah apa yang telah kita terima, apa yang telah kita miliki yang daripada Tuhan, itu semua harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dapat dikembangkan, harus dapat dijadikan itu sebagai berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, waktu ada untuk segala sesuatunya. Tidak selamanya kita bisa melakukan yang baik. Tidak selamanya kita bisa berkarya. Karena kita punya jadwal daripada Tuhan. Tapi yang Tuhan rindukan, entah kita berhenti di umur berapapun, tapi marilah kita menyelesaikan. Mari kita berjuang. Mari kita rindukan kita akan finish di garis yang terbaik, di garis akhir, di posisi yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita rindu kemenangan demi kemenangan. Seorang olahragawan tentu akan sangat merindukan untuk mendapatkan medali. Dan Tuhan sesungguhnya telah menyediakan itu melalui kasih karunia yang telah disediakannya bagi kita. Kita tahu kita terbatas, tetapi kasih karunia Allah yang ada di dalam kita, kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah diberikannya bagi kita, itu akan memampukan kita untuk bertahan sampai garis finish. Ya, memang perjuangan akan selalu butuh pengorbanan, dan mungkin pengorbanan yang sangat berat, sangat besar. Bahkan mungkin kita harus berdarah-darah di dalam berjuang, di dalam mengikut Tuhan, di dalam memperjuangkan iman kita. Tetapi ingatlah bahwasanya kasih karunia telah tersedia bagi kita. Tuhan memampukan kita dengan kasih karunia itu, dengan kuasa kebangkitan Kristus itu yang ada di dalam hidup kita, di dalam iman kita. Kita pasti bisa untuk mencapai garis finish dan mendapatkan mahkota yang terbaik daripada Tuhan. Kasih karunia memampukan kita untuk menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Kasih karunia ilahi itu aktif di dalam hidup kita, tidak pasif. Dan kita adalah objeknya sekaligus sebagai subjeknya. Karena kita telah diberikan kuasa melalui Roh Kudus yang telah disediakan bagi setiap kita orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, itulah cara Tuhan untuk memanggil kita semua, untuk merangkul kita semua, agar kita masuk
di dalam rencana dan kehendak Tuhan, agar kita masuk di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Tuhan rindu semua kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyadari akan kasih karunia Allah yang luar biasa yang telah kita terima dan yang kita hidupi sampai saat ini. Mari kita melayani Tuhan sampai pada garis finish. Tetaplah pandang kepada Yesus. Tetaplah pandang kepada kuasa-Nya. Kita harus melayaninya seumur hidup kita. Ingatlah selalu akan kasih karunia-Nya yang luar biasa itu. Kita telah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Maka kita berkewajiban menyalurkan kebaikan-kebaikan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tantangan hidup dan pelayanan pasti ada. Perjuangan dalam hidup kita tidak bisa elakkan itu. Penderitaan bahkan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah kasih karunia itu. Ya, Tuhan telah menyediakan itu bagi setiap orang percaya. Ini yang harus kita camkan. Kasih karunia Allah menyertai hidupku. Aku hidup di dalam kasih karunia. Aku hidup karena berkat kemurahan Tuhan yang telah rela mati bagiku di kayu salib. Sehingga aku pun harus menjadi berkat, harus menjadi penyalur-penyalur kebaikan, harus menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kita harus tak bertumbuh dan maju di dalam mengikuti Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya kita telah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, satu hal lagi yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu kita mencapai garis finish. Tuhan rindu kita sampai kepada kerajaan kekekalan. Dan Tuhan rindu kita memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan anaknya itu. Itulah kerinduan kita. Masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita terus bersemangat. Amin. Mari kita terus bersuka cita di dalam kehidupan ini. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus memandang kepada Tuhan. Fokuskan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Terpuji Engkau Allah kami yang luar biasa. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau telah mencurahkan kasih karunia-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai kami di dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan kami, dalam berbagai perjuangan yang berat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang berrahmat memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau belajar di dalam kebenaran firman-Mu, bahwasanya kasih karunia di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu telah memampukan kami, telah memberikan semangat yang luar biasa bagi kami. Apapun tantangan kehidupan kami, kami tahu kasih karunia Allah menyertai kehidupan kami. Kasih karunia Allah memampukan kami untuk melewati berbagai perjuangan hidup, bahkan penderitaan sekalipun karena kami mengikut Yesus. Kami tahu Engkau yang telah menguatkan seluruh kehidupan kami. Engkau telah memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Yang sakit Engkau telah sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau telah kuatkan di dalam nama Yesus. Yang ragu-ragu Engkau telah berikan peneguhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami terpanggil untuk menjadi berkat karena kasih karunia-Mu yang telah kami terima. Maka kami pun harus menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu apapun yang menjadi pergumulan mereka. Engkau punya cara untuk memberkati perekonomian mereka. Engkau punya cara untuk memberkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan.
kami punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Engkau Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau yang telah memberkati seluruh anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang sekolah, yang kuliah, Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan kami mohon ya Tuhan, perlindungan darah-Mu atas setiap kami jemaat-Mu, GPB Air Kemuliaan Medan dan Marindal, dan seluruh pendengar dalam acara ibadah Komsel pada malam hari ini. Biarlah kami beroleh kemurahan Tuhan di masa pandemi ini, perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Kuasa kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, sukacita-Mu mengalir atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah ujian pandemi ini dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, untuk berseru memohon pertolongan, untuk berseru memohon perlindungan. Engkaulah tempat teraman bagi kami, tempat yang paling damai dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, seluruh kerinduan mereka, seluruh cita-cita mereka, bahkan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan ibadah berlangsung seperti biasanya ya Tuhan, ibadah tatap muka. Biarlah Engkau memberikan kami semangat sukacita, keberanian Engkau berikan bagi kami untuk mengikuti ibadah di gereja kami. Rencananya kami akan melakukannya pada minggu depan ini ya Tuhan. Engkau berkati seluruh kami ya Tuhan. Dan kami mohon Engkau berikan kami cuaca yang baik ya Tuhan. Biarlah seluruh hamba-hamba-Mu dapat bersatu hati untuk acara ibadah ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan seluruh keluarga daripada jemaat-Mu. Engkau memberkati ayah, ibu, orang tua kami, seluruh saudara-saudara kami. Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Dan biarlah kasih dan kemurahan-Mu itu semakin nyata di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan dan menolong kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa telah memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat menerima berkat kemurahan-Mu pada malam hari ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.